Apa itu perundungan siber? Perundungan siber merupakan perbuatan mengusik atau menyakiti orang lain dalam bentuk tulisan, audio, atau media elektronik lainnya secara berulang kali dan dari waktu ke waktu melalui jejaring sosial dan ponsel. Perundungan siber biasanya berupa pemberian komentar-komentar buruk atau video ancaman, kekerasan, dan lain-lain dari para pembenci yang bertujuan untuk menyakiti fisik dan psikis korbannya. Flaming atau pertengkaran daring. Bentuk ini adalah perang kata-kata di dunia siber dengan menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan. Kedua, harassment atau pelecehan. Bentuk ini adalah perundungan siber yang menggunakan kata-kata kasar, menyerang, dan melecehkan seseorang secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga, denigration atau fitnah adalah perundungan siber yang dilakukan dengan cara menuliskan postingan atau komentar hinaan yang bohong, gosip kejam, dan rumor tentang seseorang untuk merusak reputasi. Keempat, impersonating atau akun palsu adalah meretas akun media sosial seseorang, melakukan postingan sebagai orang tertentu, atau membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat seseorang terlihat buruk sehingga merusak reputasi seseorang. Berikutnya yang kelima, trickery atau tipu daya adalah memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan, membuka informasi memalukan tentang dirinya sendiri berupa teks, foto, dan video untuk disebarkan secara luas di internet. Keenam, extortion atau pengucilan adalah perundungan siber dengan cara mengucilkan seseorang dari grup daring secara sengaja. Ketujuh, cyberstalking atau penguntitan siber atau teror adalah perundungan siber yang dilakukan dengan mengirimkan pesan berkali-kali yang berisi ancaman, intimidasi, dan secara terus-menerus mengikuti aktivitas daring seseorang dengan tujuan membuat orang itu tidak nyaman dan merasa khawatir atas keselamatannya. Terjadinya perundungan siber dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya untuk menaikkan rating serta jumlah viewer. Mereka berlomba-lomba membuat berita sensasionalitas dan komentar yang tidak etis agar dilirik oleh publik demi menyandang gelar popularitas. Cara-cara ini pun telah dianggap sepele oleh masyarakat sehingga terus digunakan dan menjadi kebutuhan manusia. Perasaan ditertawakan atau dilecehkan oleh orang lain dapat membuat seseorang tidak ingin membicarakan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam kasus ekstrim, cyberbullying bahkan dapat menyebabkan seseorang mengakhiri nyawanya sendiri. Dampak perundungan siber bagi korban dapat menyebabkan korban merasa mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Sedangkan dampak perundungan siber bagi pelaku lebih mudah untuk bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Psikolog dari Into the Light, komunitas yang berfokus pada upaya pencegahan bunuh diri dan kesehatan psikologis anak muda, juga membagikan cara untuk menghindari perundungan siber. Pertama, jangan pernah membagikan password atau akun pribadi ke orang lain. Kedua, pikir baik-baik sebelum menekan post atau share. Ketiga, mengganti password secara aktif. Terakhir, belajar untuk menggunakan internet secara bijak. Mari kita bersama-sama mencegah perundungan siber sejak dini dengan mengikuti aturan yang ada. Dan jika Anda sedang merasa dirundung atau melihat pelaku perundungan siber di sosial media, jangan ragu untuk melaporkan hal ini kepada keluarga Anda atau pihak berwajib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.